Bahkan orang yang paling kamu harapkan manfaat dan pertolongannya, terkadang memberikan manfaat dan menolong dirinya sendiri saja, tidak mampu. Kita sering kecewa bukan karena manusia berubah, tetapi karena sejak awal kita menaruh harapan terlalu tinggi kepada seseorang yang sebenarnya juga sedang berjuang menyelamatkan dirinya sendiri. Jangan meminta seseorang yang sedang tenggelam untuk menyelamatkanmu. Jangan menuntut seseorang yang hidupnya masih berantakan untuk menjadi tempatmu bersandar. Dan jangan menggantungkan masa depanmu kepada seseorang hanya karena kamu berharap ia akan datang membawa pertolongan. Sebab manusia memiliki keterbatasan. Hari ini ia mungkin kuat, besok ia bisa runtuh. Hari ini ia mungkin berjanji membantu. Besok ia mungkin bahkan tidak sanggup membantu dirinya sendiri. Pada akhirnya, kedewasaan adalah ketika kamu memahami bahwa tidak semua orang yang kamu cintai mampu menjadi penyelamatmu. Maka belajarlah berdiri, bukan karena kamu tidak membutuhkan siapapun, tetapi karena kamu sadar bahwa hidupmu terlalu berharga untuk sepenuhnya digantungkan kepada kemampuan manusia yang juga penuh keterbatasan. Berharap kepada manusia boleh, tetapi jangan sampai harapan itu berubah menjadi ketergantungan. Karena ketika orang yang kamu harapkan jatuh, jangan biarkan hidupmu ikut runtuh bersamanya. Ada satu kenyataan pahit yang sering baru kita pahami setelah berkali-kali kecewa. Bahkan orang yang paling kita harapkan pertolongan dan manfaatnya, terkadang menolong dirinya sendiri saja tidak mampu. Kita melihat seseorang sebagai tempat berlindung, padahal ia sendiri sedang mencari tempat untuk berteduh. Kita menganggapnya kuat, padahal di dalam dirinya terdapat ketakutan yang tidak pernah ia ceritakan. Kita berharap ia mampu menyelesaikan masalah kita, padahal mungkin hidupnya sendiri sedang penuh dengan masalah yang belum selesai. Dan ketika akhirnya ia tidak mampu memberikan apa yang kita harapkan, kita merasa dikhianati. Padahal mungkin ia memang tidak pernah memiliki kemampuan untuk menjadi penyelamat kita. Inilah kesalahan manusia. Kita sering menilai seseorang bukan berdasarkan siapa dirinya, tetapi berdasarkan apa yang kita harapkan darinya. Kita tidak melihat kapasitasnya. Kita hanya melihat kebutuhan kita. Kita membutuhkan pertolongan, lalu mencari seseorang yang menurut kita mampu menolong. Kita membutuhkan kekuatan, lalu mencari seseorang yang terlihat kuat. Kita membutuhkan ketenangan, lalu berharap seseorang mampu menjadi tempat kita meletakkan seluruh kegelisahan. Namun manusia bukan tempat penyimpanan seluruh beban kita. Setiap orang sedang membawa perang yang tidak selalu terlihat. Ada orang yang tersenyum sambil menyembunyikan kehancuran. Ada orang yang terlihat tenang, padahal pikirannya sedang berantakan. Ada orang yang terlihat mampu mengendalikan hidupnya, padahal setiap malam ia sendiri sedang berusaha meyakinkan dirinya untuk tetap bertahan. Maka jangan terlalu cepat kecewa ketika seseorang tidak mampu menyelamatkanmu. Mungkin bukan karena ia tidak peduli. Mungkin karena ia sendiri sedang berusaha menyelamatkan dirinya. Dan semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami satu hal. Tidak semua orang yang kita cintai harus menjadi tempat bergantung. Ada orang yang cukup kita cintai tanpa harus kita jadikan penyelamat. Ada orang yang cukup kita hormati tanpa harus kita jadikan sandaran. Dan ada orang yang harus kita lepaskan dari ekspektasi kita. Bukan karena mereka tidak berharga, tetapi karena kemampuan mereka memang memiliki batas. Pada akhirnya, hidup mengajarkan kita untuk membangun kaki sendiri. Bukan berarti kita harus menjadi manusia yang tidak membutuhkan siapapun. Bukan berarti kita harus menolak bantuan. Tetapi kita harus memahami perbedaan antara menerima pertolongan dan menggantungkan seluruh hidup kepada orang lain.
Karena ketika seluruh hidupmu bergantung kepada satu manusia, maka kelemahannya akan menjadi kelemahanmu. Ketika ia jatuh, kamu ikut jatuh. Ketika ia berubah, duniamu ikut berubah. Ketika ia pergi, kamu merasa seluruh hidupmu kehilangan arah. Karena itu, bangunlah kekuatanmu sendiri. Belajarlah berdiri bahkan ketika tidak ada tangan yang mengangkatmu. Belajarlah berjalan bahkan ketika tidak ada yang menuntunmu. Dan belajarlah menerima kenyataan bahwa terkadang orang yang paling kamu harapkan justru adalah orang yang paling tidak mampu memberikan apa yang kamu butuhkan. Bukan karena hidup sedang menghukummu, tetapi mungkin hidup sedang memaksamu untuk berhenti mencari keselamatan di luar dirimu sendiri. Sebab pada titik tertentu, kamu harus berhenti bertanya, siapa yang akan menolongku? Dan mulai bertanya, bagaimana aku bisa menjadi seseorang yang mampu menolong diriku sendiri? Disitulah kedewasaan dimulai. Bukan ketika kamu tidak lagi membutuhkan siapapun, tetapi ketika kamu tidak lagi hancur, hanya karena seseorang tidak mampu memenuhi harapanmu. Dan jika kita berani masuk lebih dalam, ada kenyataan yang jauh lebih pahit. Seringkali yang membuat kita menderita bukanlah karena manusia mengecewakan kita, tetapi karena kita diam-diam menuntut manusia untuk menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka janjikan. Kita menciptakan sosok penyelamat di dalam kepala kita. Kita membayangkan seseorang akan datang ketika kita jatuh, akan membela ketika kita diserang, akan membantu ketika kita kesulitan, akan memahami ketika semua orang meninggalkan kita. Lalu ketika kenyataan tidak sesuai dengan imajinasi itu, kita menyebutnya pengkhianatan. Padahal mungkin tidak ada pengkhianatan. Yang ada hanyalah harapan yang terlalu tinggi terhadap manusia yang sejak awal juga rapuh. Inilah salah satu bentuk kebodohan paling halus dalam kehidupan. Kita menyerahkan kendali atas ketenangan kita kepada orang lain, lalu marah ketika orang tersebut ternyata tidak mampu mengendalikannya. Kita menyerahkan kebahagiaan kita kepada pasangan, menyerahkan rasa aman kepada keluarga, menyerahkan harga diri kepada pengakuan orang lain, menyerahkan masa depan kepada seseorang yang bahkan masa depannya sendiri belum jelas. Kemudian kita bertanya mengapa hidup terasa begitu rapuh, karena fondasinya memang bukan milikmu. Kamu membangun rumah di atas kemampuan manusia lain. Maka ketika manusia itu berubah, rumahmu ikut berguncang. Dan semakin besar ketergantunganmu, semakin besar pula kekuasaan orang lain atas hidupmu. Seseorang tidak perlu mengancammu, cukup dengan pergi, tidak perlu menyakitimu. Cukup dengan berhenti peduli. Tidak perlu menghancurkanmu. Cukup dengan tidak memenuhi harapanmu. Dan seluruh duniamu bisa runtuh. Itulah margan dari ketergantungan yang berlebihan. Yang lebih mengerikan lagi, terkadang kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang menjadikan orang lain sebagai alat untuk memenuhi kekosongan di dalam diri. Kita tidak benar-benar mencintainya. Kita membutuhkan fungsi yang ia berikan. Kita membutuhkan perhatian. Kita membutuhkan validasi. Kita membutuhkan perlindungan. Kita membutuhkan seseorang untuk meyakinkan bahwa kita berharga. Dan ketika fungsi itu berhenti diberikan, perasaan kita terhadapnya ikut berubah. Kita menyebutnya cinta. Padahal sebagian darinya mungkin hanyalah kebutuhan yang diberi nama cinta. Karena itu, jangan hanya bertanya apakah seseorang mencintaimu. Tanyakan juga, apakah aku mampu tetap menjadi diriku ketika orang ini tidak memberiku apa yang kuharapkan? Jika jawabannya tidak, berarti ada bagian dalam dirimu yang masih bergantung. Dan ketergantungan adalah salah satu bentuk perbudakan yang paling sulit dikenali. Tidak ada rantai di tangan, tidak ada penjara, tidak ada penjaga, tetapi keputusanmu dikendalikan oleh kemungkinan seseorang meninggalkanmu. Kamu takut berkata jujur karena takut kehilangan. Kamu menahan diri karena takut ditolak. Kamu terus memaafkan karena takut sendirian. Kamu mempertahankan sesuatu yang sudah menghancurkanmu karena takut menghadapi kehidupan
tanpa sesuatu itu. Pada titik itu, kamu bukan lagi sedang mempertahankan hubungan. Kamu sedang mempertahankan ketakutanmu sendiri. Maka menjadi kuat bukan berarti tidak membutuhkan manusia. Menjadi kuat berarti mampu membutuhkan tanpa menjadi budak kebutuhan. Mampu mencintai tanpa kehilangan diri. Mampu menerima bantuan tanpa menyerahkan kendali hidup. Mampu bersandar tanpa lupa bahwa suatu hari tempat bersandar itu juga bisa runtuh. Karena pada akhirnya, manusia adalah makhluk yang terbatas. Orang yang hari ini menolongmu bisa membutuhkan pertolonganmu besok. Orang yang hari ini menjadi tempatmu bersandar bisa suatu hari tidak mampu berdiri. Dan orang yang paling kamu percaya pun tetap memiliki kemungkinan untuk berubah. Bukan karena semua manusia jahat, tetapi karena tidak ada manusia yang sepenuhnya dapat kamu kendalikan. Maka jangan bangun kehidupanmu di atas sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan. Bangunlah kemampuanmu, bangun ketahananmu, bangun keberanianmu, bangun kemampuan untuk menghadapi kehilangan. Karena kehidupan yang paling kuat bukan kehidupan yang tidak pernah kehilangan apapun, melainkan kehidupan yang tetap mampu berjalan setelah kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya. Pada akhirnya kamu harus sampai pada sebuah titik di mana kepergian seseorang memang menyakitkan, tetapi tidak menghancurkanmu. Kegagalan memang mengecewakan, tetapi tidak membuatmu berhenti hidup. Penolakan memang melukai, tetapi tidak menentukan harga dirimu. Dan ketika pertolongan tidak datang, kamu tetap berdiri. Bukan karena kamu tidak memiliki siapa-siapa, tetapi karena akhirnya kamu memahami orang lain boleh menjadi bagian dari hidupmu, tetapi jangan serahkan seluruh hidupmu kepada orang lain. Jika dilihat melalui perspektif Al-Quran, manusia memang memiliki keterbatasan. Karena itu, Al-Quran mengajarkan agar hati tidak menjadikan makhluk sebagai sandaran mutlak. Allah berfirman, "Awas dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." At-Talaq 3. Ayat ini bukan berarti manusia tidak boleh saling membantu. Justru manusia diperintahkan untuk saling menolong dalam kebaikan. Tetapi ada perbedaan besar antara menerima pertolongan manusia dan menggantungkan keselamatan hati kepada manusia. Manusia hanyalah perantara. Allah adalah sumber pertolongan. Ketika seseorang membantu kita, jangan sampai hati kita berhenti pada orang tersebut. Lihatlah siapa yang menggerakkan hatinya untuk membantu. Ketika sebuah pintu terbuka melalui tangan seseorang, jangan mengira bahwa tangan itulah yang menentukan rezekimu. Yang membuka pintu adalah Allah. Dan ketika sebuah pertolongan tidak datang dari manusia yang kita harapkan, jangan langsung menganggap bahwa semuanya telah berakhir. Bisa jadi Allah sedang menghancurkan ketergantunganmu kepada makhluk, agar engkau kembali menyadari kepada siapa sebenarnya hatimu harus bersandar. Al-Quran mengingatkan, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. QS Al-Fatihah 5. Perhatikan susunan kalimatnya. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bukan berarti kita tidak boleh meminta bantuan kepada manusia, tetapi pertolongan manusia memiliki batas. Pertolongan Allah tidak memiliki batas. Manusia bisa berkata, aku tidak mampu. Allah tidak terbatas oleh ketidakmampuan makhluk. Manusia bisa pergi. Allah tidak pergi. Manusia bisa berubah. Allah tidak berubah. Manusia bisa mengecewakan. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Karena itu, jangan jadikan manusia sebagai tempat terakhir ketika seluruh dunia mengecewakanmu. Jadikan Allah sebagai tempat pertama hatimu kembali. Bahkan ketika manusia yang paling kamu harapkan tidak mampu menolongmu, jangan buru-buru menganggap dirimu sendirian. Mungkin Allah sedang mengajarimu sesuatu yang lebih dalam, bahwa makhluk memang bisa menjadi sebab, tetapi jangan pernah menganggap sebab sebagai sumber segala sesuatu. Kamu boleh mencintai manusia, boleh mempercayai manusia, boleh meminta bantuan kepada manusia. Tetapi jangan berikan kepada manusia
sesuatu yang hanya layak diberikan kepada Allah, ketergantungan mutlak hatimu. Sebab ketika hatimu sepenuhnya bergantung kepada makhluk, perubahan kecil dari manusia dapat mengguncangkan seluruh jiwamu. Tetapi ketika hatimu bergantung kepada Allah, manusia datang tidak membuatmu mabuk, dan manusia pergi tidak membuatmu hancur. Kamu tetap tenang, karena kamu tahu, yang memberi bukan manusia, yang menahan bukan manusia, yang membuka bukan manusia, yang menutup bukan manusia, dan yang menentukan akhir perjalanan hidupmu bukan manusia. Allah berfirman, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. QS Yunus 107. Disinilah seorang mukmin belajar meletakkan manusia pada tempatnya. Hormati manusia, sayangi manusia, tolong manusia, berterima kasih kepada manusia, tetapi jangan menyembah kemampuan manusia dalam bentuk ketergantungan hati. Karena manusia hanyalah makhluk, dan makhluk, sekuat apapun kelihatannya, tetap memiliki batas. Maka ketika pertolongan manusia tidak datang, jangan merasa bahwa pertolongan telah berakhir. Mungkin justru pada saat itulah engkau sedang diarahkan untuk menemukan sandaran yang tidak pernah runtuh. Bukan karena Allah ingin membuatmu sendirian, tetapi karena Allah ingin mengajarkanmu bahwa tidak ada sandaran yang lebih kokoh daripadanya. Dan ketika akhirnya engkau memahami hal itu, kehilangan manusia tidak lagi terasa seperti kehilangan seluruh dunia. Karena engkau telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, Allah. Jika dilihat melalui lensa stoikisme, persoalannya menjadi lebih tajam. Bukan manusia yang membuatmu hancur. Seringkali, yang menghancurkanmu adalah keyakinan bahwa manusia tertentu harus melakukan sesuatu untukmu. Kamu berharap dia menolong. Kamu berharap dia memahami. Kamu berharap dia setia. Kamu berharap dia membelamu. Kamu berharap dia tidak berubah. Lalu ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kamu merasa dunia telah berlaku tidak adil. Kaum Stoik akan bertanya, apakah semua itu berada dalam kendalimu? Jawabannya tidak. Kamu tidak mengendalikan pikiran orang lain. Tidak mengendalikan keputusan mereka. Tidak mengendalikan kesetiaan mereka. Tidak mengendalikan apakah mereka akan datang ketika kamu membutuhkan pertolongan. Bahkan kamu tidak sepenuhnya mengendalikan apakah seseorang yang hari ini sangat dekat denganmu akan tetap berada di sisimu bertahun-tahun kemudian. Maka mengapa menyerahkan ketenanganmu kepada sesuatu yang tidak berada dalam kendalimu? Inilah salah satu inti pemikiran Stoik. Bedakan apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang tidak. Kamu tidak mengendalikan apakah seseorang akan membantumu, tetapi kamu mengendalikan bagaimana kamu merespons ketika ia tidak membantu. Kamu tidak mengendalikan apakah seseorang menghargaimu, tetapi kamu mengendalikan apakah kamu tetap hidup dengan bermartabat. Kamu tidak mengendalikan apakah seseorang akan meninggalkanmu, tetapi kamu mengendalikan apakah kepergiannya akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Disinilah kekuatan mental mulai terbentuk. Orang yang lemah secara batin selalu berkata, dia seharusnya menolongku. Orang yang lebih kuat berkata, aku berharap dia menolongku, tetapi aku tidak akan menyerahkan hidupku kepada keputusan yang bukan milikku. Perbedaannya sangat kecil dalam kalimat, tetapi sangat besar dalam kehidupan. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk menjadi manusia dingin yang tidak membutuhkan siapapun. Sebaliknya, kamu tetap boleh mencintai, berteman, bekerja sama, meminta bantuan, dan mempercayai orang lain. Namun kamu harus memahami satu hal. Jangan menjadikan sesuatu yang berada di luar kendalimu sebagai fondasi ketenanganmu. Karena jika ketenanganmu bergantung pada perilaku orang lain, maka kamu telah memberikan kunci kehidupan batinmu kepada orang tersebut. Ia marah, kamu hancur. Ia pergi, kamu kehilangan arah.
Ia tidak membantu, kamu merasa tidak berharga. Ia memuji, kamu merasa bernilai. Ia menghina, kamu merasa rendah. Itu berarti bukan kamu yang memegang kendali atas dirimu. Orang lain yang memegang kendali. Dan bagi seorang stoik, itu adalah bentuk perbudakan yang sangat halus. Kamu terlihat bebas, tetapi secara batin kamu dikendalikan oleh reaksi orang lain. Maka latihlah dirimu untuk berkata, aku menghargai bantuanmu, tetapi aku tidak akan mati tanpanya. Aku menghargai kehadiranmu, tetapi aku tidak kehilangan diriku ketika engkau pergi. Aku menerima kasih sayangmu, tetapi harga diriku tidak berasal darimu. Aku berharap engkau melakukan yang benar, tetapi jika engkau memilih sebaliknya, aku masih memiliki kendali atas tindakanku sendiri. Inilah ketahanan, bukan tidak merasa sakit, tetapi mampu merasakan sakit tanpa membiarkan rasa sakit mengambil alih kemudi kehidupanmu. Karena hidup tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang kamu harapkan akan selalu datang. Tidak pernah menjanjikan bahwa orang baik akan selalu membalas kebaikan. Tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang kamu cintai akan selalu memahami cintamu. Dan tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang kamu percaya tidak akan mengecewakanmu. Maka jangan menuntut dunia untuk memenuhi semua harapanmu. Persiapkan dirimu untuk menghadapi kenyataan. Jika pertolongan datang, terimalah dengan rasa syukur. Jika tidak datang, bergeraklah dengan kemampuan yang masih kamu miliki. Jika orang tetap bersamamu, hargai. Jika seseorang pergi, terima. Jika seseorang menghormatimu, balas dengan kehormatan. Jika seseorang merendahkanmu, jangan serahkan martabatmu kepadanya. Karena tujuan akhirnya bukan mengendalikan manusia. Tujuannya adalah mengendalikan dirimu sendiri. Dan mungkin inilah bentuk kebebasan yang paling tinggi. Ketika dunia tidak berjalan sesuai keinginanmu, tetapi jiwamu tetap tidak kehilangan arah. Ketika orang yang kamu harapkan tidak datang, kamu tetap berdiri. Ketika pintu yang kamu harapkan tertutup, kamu tetap mencari jalan. Ketika seseorang meninggalkanmu, kamu tetap menjadi manusia yang utuh. Karena pada akhirnya, seorang stoik tidak bertanya, mengapa mereka tidak melakukan apa yang kuinginkan? Ia bertanya, sekarang kenyataannya seperti ini. Apa yang masih berada dalam kendaliku? Dan dari pertanyaan sederhana itulah kekuatan muncul. Bukan dari kemampuan mengendalikan orang lain, tetapi dari keberanian untuk tidak membiarkan sesuatu yang berada di luar kendalimu menghancurkan sesuatu yang masih berada di dalam kendalimu. Pikiranmu, pilihanmu, tindakanmu, dan karaktermu. Pada akhirnya, manusia memang membutuhkan manusia lain. Kita tidak hidup sendirian. Kita membutuhkan kasih sayang, persahabatan, bantuan, kerjasama, dan kehadiran orang-orang yang berarti bagi kita. Namun ada perbedaan antara membutuhkan manusia dan menggantungkan seluruh hidup kepada manusia. Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadikan Allah sebagai tempat bergantung yang utama. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan ketenangan kepada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Keduanya bertemu pada satu pelajaran penting. Jangan serahkan pusat hidupmu kepada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Orang yang kamu cintai bisa berubah. Orang yang kamu percaya bisa mengecewakan. Orang yang kamu harapkan bisa tidak datang. Orang yang dahulu menguatkanmu suatu hari mungkin justru membutuhkan kekuatan darimu. Itulah sifat manusia. Maka jangan membenci mereka karena keterbatasannya. Dan jangan pula menghancurkan dirimu karena keterbatasan mereka. Terimalah bahwa manusia hanyalah manusia. Berterima kasihlah ketika mereka membantu. Hargailah ketika mereka hadir. Cintailah ketika mereka tulus. Tetapi tetaplah memiliki kaki sendiri untuk berdiri. Sebab kekuatan sejati bukan ketika kamu tidak membutuhkan siapapun. Kekuatan sejati adalah ketika kamu mampu mencintai tanpa menjadi budak cinta.
menerima bantuan tanpa kehilangan kemandirian, dan kehilangan seseorang tanpa kehilangan dirimu sendiri. Pada akhirnya, hidup akan terus mengambil sesuatu darimu. Orang akan pergi, keadaan akan berubah, rencana akan gagal, harapan akan runtuh. Namun jangan biarkan semua itu mengambil satu hal terakhir yang masih menjadi milikmu. Kemampuan untuk memilih bagaimana kamu akan berdiri setelah semuanya terjadi. Ada sebuah bentuk kehinaan yang sering tidak disadari manusia. Bukan ketika seseorang tidak dicintai, tetapi ketika ia terus-menerus meminta seseorang untuk mencintainya. Bukan ketika seseorang tidak peduli, tetapi ketika ia harus berkali-kali memohon agar dipedulikan. Bukan ketika seseorang tidak memahami dirinya, tetapi ketika ia terus menjelaskan luka yang sama kepada orang yang sebenarnya tidak ingin memahami. Pada titik tertentu, kamu harus berhenti. Bukan karena kamu sudah tidak membutuhkan kasih sayang, tetapi karena kamu mulai memahami bahwa kepedulian yang harus dipaksa bukanlah kepedulian yang benar-benar kamu miliki. Jangan mengemis perhatian. Jangan mengejar seseorang hanya untuk mendapatkan satu pesan. Jangan terus bertanya mengapa dia berubah. Jangan berkali-kali meminta seseorang memperlakukanmu dengan baik. Karena semakin sering kamu memohon sesuatu yang seharusnya diberikan dengan tulus, semakin jauh kamu meninggalkan harga dirimu sendiri. Manusia memang memiliki kebutuhan untuk dicintai. Itu manusiawi. Tetapi kebutuhan untuk dicintai tidak boleh membuatmu kehilangan kemampuan untuk menghormati dirimu sendiri. Ada perbedaan antara memperjuangkan hubungan dan mengejar seseorang yang sudah tidak ingin berjalan bersamamu. Memperjuangkan berarti dua orang masih berusaha. Mengemis berarti hanya satu orang yang terus memaksa sesuatu agar tetap hidup. Jangan habiskan hidupmu untuk mengejar seseorang yang sudah memilih untuk menjauh. Jangan memaksa pintu yang jelas-jelas tertutup. Ada saatnya kamu harus berhenti mengetuk. Bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu akhirnya menghargai dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan apa yang berada dalam kendali dan apa yang tidak. Kamu bisa mengendalikan ketulusanmu. Kamu bisa mengendalikan sikapmu. Kamu bisa memilih untuk tetap menjadi orang baik. Tetapi kamu tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Kamu tidak bisa memaksa seseorang mencintaimu. Tidak bisa memaksa seseorang memahami dirimu, tidak bisa memaksa seseorang menghargaimu, dan tidak bisa memaksa seseorang memilihmu. Maka berhentilah menghabiskan energi untuk mengendalikan sesuatu yang memang bukan milikmu. Jika seseorang ingin tinggal, biarkan ia tinggal karena pilihannya. Jika seseorang ingin pergi, jangan jadikan kepergiannya sebagai alasan untuk menghancurkan dirimu. Biarkan dia pergi, tak ada yang istimewa dari dirinya. Ia adalah remah-remah yang tak bermanfaat bagimu. Karena harga dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang memilihmu. Kamu tetap berharga, bahkan ketika seseorang tidak melihat nilaimu. Batu mulia tidak menjadi tidak berharga, hanya karena berada di tangan orang yang tidak mengenali nilainya. Begitu pula dirimu. Dan mungkin pelajaran paling keras dalam hidup adalah ini. Kamu tidak selalu harus mendapatkan apa yang kamu inginkan. Terkadang kamu harus menerima bahwa seseorang tidak akan memberikan apa yang kamu harapkan. Bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena mereka memang tidak mampu, tidak mau atau tidak memilih untuk memberikannya. Terima, bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam, tetapi dengan ketenangan. Karena ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada mendapatkan perhatian seseorang, memiliki kendali atas dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti mengemis kepedulian, sesuatu di dalam dirimu berubah. Kamu mulai tenang. Kamu tidak lagi memeriksa siapa yang menghubungimu. Tidak lagi menghitung siapa yang membalas pesan. Tidak lagi mencari tanda-tanda bahwa seseorang masih peduli. Tidak lagi memaksa seseorang untuk melihat nilaimu. Kamu mulai menjalani hidup, maka jangan mengemis sesuatu yang seharusnya diberikan dengan sukarela. Jika seseorang peduli, hargai. Jika seseorang tidak peduli, terima. Jika seseorang pergi, lepaskan. Dan jika suatu hari kamu harus berjalan sendirian,
Berjalanlah dengan kepala tegak, karena kehilangan seseorang memang bisa membuat hatimu kosong. Tetapi kehilangan harga dirimu sendiri jauh lebih mahal. Ada saatnya kamu harus berhenti mengetuk pintu yang tidak pernah benar-benar ingin dibuka. Bukan karena kamu tidak layak masuk, tetapi karena kamu akhirnya memahami bahwa tidak semua pintu memang ditakdirkan terbuka untukmu. Begitu pula manusia, kamu bisa menjelaskan perasaanmu berkali-kali. Bisa mengatakan bahwa kamu terluka. Bisa memberitahu apa yang kamu butuhkan. Bisa menunjukkan betapa pentingnya seseorang bagimu. Tetapi jika setelah semuanya itu ia tetap memilih untuk tidak peduli, maka terus memohon hanya akan membuatmu semakin jauh dari dirimu sendiri. Ada perbedaan antara mengkomunikasikan kebutuhan dan mengemis perhatian. Jika seseorang peduli, kamu menerimanya. Jika seseorang tidak peduli, kamu tidak menghancurkan dirimu untuk memaksanya. Kamu tidak perlu membalas ketidakpedulian dengan kebencian. Kamu cukup berhenti memohon, karena orang yang tulus tidak perlu terus-menerus dipaksa untuk melihat keberadaanmu. Dan jika hubungan memang masih memiliki nilai, bicarakan dengan jujur. Sampaikan kebutuhanmu. Dengarkan jawabannya, lihat tindakannya, kemudian terima kenyataan. Jika ia berubah karena sadar, berikan ruang untuk perubahan. Jika ia tidak berubah, jangan menghabiskan hidupmu menunggu manusia menjadi seseorang yang tidak ingin ia menjadi. Sebab salah satu kesalahan terbesar manusia adalah jatuh cinta kepada potensi seseorang, lalu menderita karena kenyataan tidak sesuai dengan potensi tersebut. Kamu melihat siapa yang mungkin ia menjadi. Tragedinya adalah ketika kamu mengetahui kenyataan itu, tetapi masih memilih menghancurkan dirimu sendiri demi menyangkalnya. Jadi, jangan mengemis kepedulian. Jangan memohon agar dipilih. Semakin keras kamu berusaha mendapatkan penerimaan manusia, semakin jauh kamu bisa kehilangan hubungan dengan dirimu sendiri. Karena tidak mungkin membuat semua orang menyukaimu. Akan selalu ada seseorang yang salah memahami niatmu. Akan selalu ada seseorang yang tidak menyukai caramu. Akan selalu ada seseorang yang iri. Akan selalu ada seseorang yang meremehkanmu. Dan akan selalu ada seseorang yang membicarakanmu bahkan ketika kamu tidak melakukan apapun kepadanya. Jika hidupmu bergantung pada penilaian mereka, maka kamu telah memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada orang-orang yang bahkan tidak menjalani hidupmu. Stoikisme mengajarkan sebuah prinsip yang sangat keras. Kamu tidak mengendalikan opini orang lain. Maka jangan jadikan opini mereka sebagai fondasi ketenanganmu. Orang boleh mengatakan, kamu gagal. Tetapi hanya kamu yang tahu apakah kamu sudah melakukan yang terbaik. Orang boleh menganggapmu bodoh. Tetapi penilaian mereka tidak otomatis menjadi kenyataan. Orang boleh meninggalkanmu. Tetapi kepergian mereka tidak menentukan apakah kamu layak dicintai. Orang boleh merendahkanmu. Tetapi penghinaan mereka tidak mengurangi nilai moralmu. Karena nilai dirimu tidak seharusnya naik ketika dipuji dan turun ketika dihina. Jika harga dirimu naik turun mengikuti mulut manusia, maka hidupmu akan menjadi roller coaster tanpa akhir. Hari ini kamu dipuji, kamu terbang. Besok kamu dihina, kamu jatuh. Lusa kamu dipuji lagi, kamu kembali merasa berharga. Itu bukan kebebasan, itu ketergantungan. Maka berhentilah mencari izin dari dunia untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak membutuhkan persetujuan semua orang untuk menjalani hidup yang benar. Kamu tidak harus menjelaskan setiap keputusan. Tidak harus membuktikan setiap tuduhan. Tidak harus menjawab setiap hinaan. Tidak harus membuat semua orang memahami perjalananmu. Ada saatnya diam lebih kuat daripada penjelasan. Ada saatnya pergi lebih bermartabat daripada berdebat. Dan ada saatnya membiarkan orang memiliki pendapat yang salah tentangmu menjadi bentuk kedewasaan. Karena tidak semua kesalahpahaman harus diperbaiki. Tidak semua tuduhan harus dijawab. Tidak semua orang harus diyakinkan. Jika seseorang sudah memutuskan untuk melihatmu sebagai orang buruk, kamu bisa menghabiskan seluruh hidupmu menjelaskan, dan dia tetap bisa memilih untuk tidak percaya. Maka tanyakan, apakah aku hidup untuk menjalani kehidupan yang benar, atau hidup untuk terlihat benar di mata manusia? Itulah pertanyaan yang sangat dalam. Karena dua hal itu tidak selalu sama. Kadang melakukan hal yang benar membuatmu tidak populer. Kadang mempertahankan prinsip membuatmu kehilangan teman. Satu orang berjuang. Satu orang menikmati. Satu orang mempertahankan.
Satu orang menentukan apakah akan tetap tinggal atau pergi. Satu orang takut kehilangan, sementara yang lain merasa yakin bahwa kamu akan selalu ada. Inilah yang harus dihentikan. Jika seseorang menunjukkan kesalahanmu, evaluasi. Tetapi jika seseorang hanya ingin menjatuhkanmu, jangan berikan kepadanya kekuasaan untuk menentukan siapa dirimu. Karena ada orang yang tidak mencari kebenaran, mereka hanya mencari pembenaran atas pandangannya sendiri. Kamu bisa memberikan 1000 penjelasan, dan mereka tetap akan memilih cerita yang mereka sukai. Pada titik itu, berhenti. Bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu sadar bahwa tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Ada pertempuran yang dimenangkan dengan diam. Ada perdebatan yang dimenangkan dengan tidak ikut masuk ke dalamnya. Dan ada orang yang paling baik kamu jawab bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kehidupanmu. Biarkan waktu menunjukkan siapa dirimu. Biarkan tindakan berbicara lebih lama daripada penjelasan. Biarkan konsistensi membungkam tuduhan yang tidak benar. Karena manusia bisa memanipulasi kata-kata, tetapi sulit memanipulasi karakter dalam jangka panjang. Jika kamu benar-benar berubah menjadi manusia yang lebih baik, tidak semua orang harus mengetahuinya. Jika kamu benar-benar sedang membangun kehidupan, tidak semua orang harus memahaminya. Jika kamu benar-benar memiliki tujuan, tidak semua orang harus menyetujuinya. Kamu tidak membutuhkan tepuk tangan untuk terus berjalan. Kamu tidak membutuhkan persetujuan untuk melakukan sesuatu yang benar. Dan kamu tidak membutuhkan pemahaman semua orang untuk berdamai dengan pilihanmu sendiri. Ada kebebasan yang muncul ketika kamu berhenti berusaha mengontrol persepsi orang lain. Kamu mulai hidup lebih ringan. Kamu tidak lagi sibuk bertanya, apakah mereka membicarakanku? Apakah mereka salah paham? Apakah mereka masih menyukaiku? Apakah mereka menganggapku buruk? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan kehilangan kekuatannya. Karena kamu mulai memahami. Orang lain memiliki pikirannya sendiri, dan itu bukan wilayah kekuasaanmu. Yang menjadi tanggung jawabmu adalah niatmu, pilihanmu, tindakanmu, dan bagaimana kamu memperlakukan manusia. Jika kamu sudah melakukan bagianmu dengan jujur, maka sisanya lepaskan. Tidak semua orang harus mengerti. Tidak semua orang harus setuju. Tidak semua orang harus menyukaimu. Dan tidak semua orang harus tinggal. Ada orang yang hanya menjadi bagian dari satu bab dalam hidupmu. Biarkan. Tidak semua orang ditakdirkan membaca seluruh bukumu. Yang penting adalah ketika suatu hari kamu sendirian, menatap kembali perjalanan hidupmu, kamu tidak merasa telah mengkhianati dirimu sendiri hanya demi mendapatkan pengakuan manusia. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang membuat semua orang memahami siapa dirimu. Hidup adalah tentang mengenal dirimu sendiri dengan cukup dalam, sehingga kesalahpahaman orang lain tidak lagi mampu membuatmu kehilangan arah. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, kamu tidak lagi membutuhkan dunia untuk berkata, "Kami memahami dirimu." Karena dari dalam dirimu sendiri sudah terdengar jawaban, "Aku memahami diriku."